Ayo berkurban tanpa batas. Global Kurban dari ACT. Insya Allah kita sedang menunggu Ustazuna, Ustadz Zulfikarullah bergabung. Ketersediaan waktunya insya Allah sebentar lagi beliau akan bergabung bersama kita di Zoom kita kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fajar. Alhamdulillah. Kenalkan, Ana Fajar, Ustadz. Ya, Zulfikar, Mas Fajar. Semoga Ustadz sehat selalu dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Kita langsung mulai saja ya Ustadz ya. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarudha. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahdihi bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat serta taufik dari Allah Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir berkumpul pada sore hari ini dalam rangka menuntut ilmu syar'i bersama Ustadz kita yang insya Allah sudah hadir, Ustadz Muhammad Zulfikarullah SEMA. Insya Allah pada sore hari ini teman-teman, ini adalah sesi RFI Talk, Relawan Filantropi Indonesia Talk, yang senantiasa dilaksanakan setiap hari Jumat, setiap pekannya. Semoga Sobat Movers yang telah hadir pada sore hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala, dalam kondisi baik, dan untuk saudara yang sedang mengalami sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, dan yang sedang mengalami kesulitan, semoga segera diangkat juga kesulitannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk itu teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi ilmu terkait kurban, fikih seputar kurban dari Ustadz Muhammad Zulfikarullah, insya Allah ada beberapa hal yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Insya Allah ini adalah sesi interaktif di mana para members RFI di sini bisa bertanya langsung kepada Ustadz seputar fikih kurban yang nantinya pertanyaan bisa disampaikan melalui chat box. Dan juga insya Allah alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah kita rangkum dan insya Allah kita akan tanyakan kepada Ustadz tentunya demi menjawab beberapa fikih mengenai berkurban di dalam Islam. Nah, untuk itu marilah kita buka agenda RFI Talk kita pada sore hari ini dengan bacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk itu tafadhol Ustadz dimulai dan disapa para members RFI insyaallah. Barakallahu fikum wa tafadhol masykuran Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami' tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mas Fajar dan teman-teman relawan filantropi Indonesia, se-Indonesia ini ya, dari Aceh sampai Papua, mudah-mudahan insya Allah hadir semua yang senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah bil khair. Mudah-mudahan sehat semua ya. Alhamdulillah. Baik. Ini senang sekali diundang kembali untuk bersilaturahim di kesempatan hari ini, sore hari, di waktu di antara doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah, karena ada satu waktu di mana itu adalah merupakan
rahasia yang diberitahukan oleh Nabi SAW kepada kita terkait dengan Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, bahwa ada satu waktu di mana doa-doa kita tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu lepas waktu asar. Maka mudah-mudahan insya Allah mengawali dari pertemuan kita sore hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa badanan sihatan afiyah wa rizqan wasi'an halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Mas Fajar dan teman-teman RFI, para movers ya tadi istilahnya ya. Betul, Ustaz. Mudah-mudahan ini betul-betul move on dari kondisi keterbatasan untuk tetap terus bergerak, karena di dalam terus bergerak ada keberkahan yang Allah janjikan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan insya Allah waktu ini pun juga sekarang bergerak dari kondisi bulan Zulqa'dah yang akan segera berakhir, dan insya Allah beberapa hari ke depan kita akan menjelang masuknya awal bulan Zulhijjah. Yang notabene sebetulnya bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah serta Muharram ini adalah min ashhuril hurum. 3 di antara 4 bulan-bulan haram. Karena yang bersambung salah satu mutawaliyat adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sementara yang terpisah adalah Syahrul Rajab, yaitu bulan Rajab. Dan menariknya 3 bulan bersambung ini pun juga disebut dengan min sya'airillah, bulan syiarnya agama Allah. Karena di situ juga ada pelaksanaan ibadah haji. Maka kalau kita belajar dari orang-orang tua sebelum kita, bahkan generasi-generasi di atasnya, berangkat itu sudah mulai lepas dari bulan Syawal. Ya, bahkan kalau kita sudah masuk Zulqa'dah itu sudah ramai. Bahkan kalau kita yang sudah pernah hajian itu ada yang gelombang 1, gelombang 2. Gelombang 2 itu tinggal beberapa saat masuk seperti sekarang nih, akhir Zulqa'dah. Tapi kalau yang gelombang pertama itu sudah bulan-bulan awal Zulqa'dah sudah ada di Tanah Suci. Dan ketika pelaksanaannya selama Zulhijjah, kemudian setelah itu beberapa hari setelahnya, barulah kemudian pulang berangsur-angsur kembali sampai dengan bulan Muharram. Maka yang menarik ini adalah bulan-bulan syiar agama Allah, termasuk kalau hari ini kita ya mengalami satu keadaan yang tidak pernah kita inginkan, yaitu kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena terbatasnya disebabkan diantaranya karena kondisi pandemi. Dan biiznillahnya, di sisi yang lain sebetulnya pun ketika yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka mereka bisa melaksanakan ibadah yang tidak kalah utamanya. Walaupun dia bukan daripada rukun Islam, tapi dia juga adalah merupakan satu amalan yang paling Allah cinta dan tidak ada yang lebih Allah cinta dilakukan pada hari tanggal 10 Zulhijjah selain daripada ihraqid dam, yaitu menyembelih hewan kurban atau mengalirkan darah hewan sembelihan. Dan insya Allah di dalam titik inilah kita akan membahas bareng-bareng. Ya, sebenarnya saya sudah siapkan ininya ya, materi slide-nya, tapi nanti sebagai sebuah pengantar, izin beberapa menit Mas Fajar, dan nanti insya Allah saya akan berikan kesempatan bagi teman-teman untuk sama-sama ngobrol aja ya. Kalau misalkan dalam penjelasan ini ataupun dalam paparan ini ada yang dirasa, Ustadz ini saya pengen nanya, kira-kira memungkinkan nggak gitu. Atau saya kalau misalkan melakukan ini boleh nggak gitu. Nah insya Allah ini izin share screen dulu. Mudah-mudahan ya sebagaimana yang sudah disampaikan dari Bang Arizan gitu ya, bahwa mudah-mudahan pertemuan hari ini kita lebih banyak untuk tanya jawab mengenai fikih kurban gitu ya. Nah jadi ini sebagai pengantar saja, mudah-mudahan supaya teman-teman ada titik berangkatnya, bahwa di antara titik berangkat kita yang ingin kita kedepankan adalah kesyukuran. Karena ketika hari ini kita bersyukur, satu hadis qudsi disampaikan dari Rasulullah SAW, bahwa Allah SWT berfirman, ya bani Adam, innaka ma dzakartani syakartani. Wahai anak Adam, selama engkau mengingat aku, maka berarti engkau mensyukuri aku. Wa idza ma nasitani kafartani. Dan apabila engkau melupakan aku, artinya engkau telah mendurhakai aku. Artinya kalau kita hari ini masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk melakukan kebaikan-kebaikan,
di mana kebaikan-kebaikan itu mengingatkan kita kepada Allah, maka mudah-mudahan ini bagian dari syukur kita kepada Allah. Sebagaimana ungkapan para ulama, bentuk kesyukuran itu diantaranya apa? Menggunakan nikmat yang Allah berikan kepadanya untuk semakin mendekat kepadanya. Contoh, kalau hari ini kita dikasih nikmat oksigen, teman-teman. Nikmat oksigen ini luar biasa ya. Ada satu share di sosmed tadi pagi gitu, itu cukup jadi bahan muhasabah gitu. Ketika itu dikalkulasi, ternyata manusia dalam satu hari itu butuh sedikitnya 2.000-an liter oksigen dan 11.000-an liter nitrogen dalam satu hari. Yang itu kalau dikalkulasi secara konversi jumlah uang, itu ternyata ketika dikonversi itu senilai 185 juta per hari. Sehingga kalau dikali dalam 30 hari, 1 bulan, itu ternyata kalau mau dihitung-hitung rekening nafas kita, itu 5,5 miliar. Dan kalau hari ini kita usianya berapa nih? Kalau lihat usia-usianya ini kisaran 20-an ya. Bang Fajar kira-kira umur berapa nih kira-kira ya? 17 kayaknya ya. Oh, belum. Sudah lewat, Ustadz. Oh, sudah lewat ya. Sudah lewat. Baik. Nah, intinya lewat 10 tahun pun kita, Masya Allah, nggak pernah kebayang punya uang 50,5 miliar. Kalau kita kemudian punya 20 tahun, 30 tahun, bahkan lebih, berapa puluh miliar, itu baru hanya untuk nafas. Makanya bersyukurlah kalau hari ini dengan nafas kita masih bisa mengisinya dengan kebaikan. Tapi kalau kita semakin lupa sama Allah, apalagi dalam masa pandemi ini, kita dianggap telah mendurhakai Allah. Makanya kita yakin bahwa hari ini wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala, ya. Bahwa sesuatu yang bernyawa itu tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Ada Covid, nggak ada Covid, kita semua pasti mati. Covid itu hanya salah satu sebab di antara sekian banyak ketentuan yang menghantarkan kita kepada satu sunnatullah. Maka kalau kita hari ini pengennya cuma dapetin dunia, wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha, maka Allah berikan semuanya. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Begitu juga kalau orang dia menghendaki akhirat, Allah juga akan berikan. Akan tetapi wasanajzis syakirin, dan kami akan berikan balasan kepada orang-orang bersyukur. Sekali lagi babnya adalah bersyukur. Kalau hari ini dengan amalan dunia kita bisa mengantarkan kebahagiaan akhirat kita. Jangan sebaliknya, amal akhirat untuk mengejar dunia. Ini hati-hati. Karena ini yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri yang bisa mematikan hati kita. Terlebih kita sudah ada di bulan haram, tadi sudah kita singgung di awalnya. Dalilnya surat At-Taubah ayat 36, kemudian hadis Nabi, ya bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu atau yang dihormati atau suci, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sementara satu lagi adalah Rajab Mudhar yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, teman-teman, sebagai frame awal, dengan amalan-amalan Muharram itu, dengan amalan-amalan bulan haram, apa sih untungnya gitu? Karena ternyata keuntungan kita melakukan kebaikan di bulan haram itu pahalanya akan dinilai lebih utama di luar dari bulan-bulan haram itu, kecuali bulan Ramadan. Jadi level paling tinggi tetap Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan ada bulan-bulan haram. Nah, bulan-bulan haram inilah di mana kita berada di dalamnya. Baru di lain dan bulan-bulan lainnya berada di bawahnya. Nah, kalau kita melakukan kebaikan itu akan lebih utama. Dan kalau kita melakukan dosa itu juga lebih berkali lipat lebih berat dibandingkan daripada lagi bulan dan lebih berat lagi di bulan Ramadan. Maka di antara kebaikan-kebaikan di sini adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan atau menginisiasi kebaikan, mengajak kepada kebaikan-kebaikan. Karena pilihan kita dalam hidup selalu cuma ada 2, ya, pilihan kebaikan atau pilihan keburukan. Dan di antara pilihan ajakan ini ada dalam satu hadis Nabi riwayat Imam Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un. Barang siapa mencontohkan di dalam Islam satu contoh yang baik, maka ia akan dapetin pahalanya dan pahala orang yang melakukan setelahnya tanpa berkurang sesuatu apapun dari pahala mereka. Nah, ini kebayang ya ketika teman-teman di RFI ini mendorong saudara-saudara kita, masyarakat, umat di luar sana untuk sama-sama ya bergerak bersama
Ya, apakah itu di dalam solidaritas mengatasi bencana alam, bencana kemanusiaan, ataupun juga yang terjadi di dalam hingga di luar negeri, mengajak untuk bersama-sama menguatkan instrumen ibadah maliyah dalam zakat, wakaf, infak, sedekah, bahkan termasuk yang kita lakukan di bulan-bulan sekarang ini, mengajak untuk kepada melakukan ibadah kurban. Ini orang melakukan keluarga hal yang sama di Afwan Ustadz, sepertinya ada terkendala jaringan. Suara Ustadz terputus. Ya, sambil menunggu Ustadz kita bergabung, teman-teman, insya Allah silahkan dipersiapkan pertanyaan terbaiknya terkait seputar kurban. Yang insya Allah teman-teman semua di sini sebagai relawan filantropi Indonesia akan bergerak dan memasifkan ajakan mengajak berkurban melalui globalkurban.com. Nah, sambil menunggu Ustadz kita bergabung, teman-teman, Sobat Movers, yang ingin ditanyakan terkait kurban, silahkan. Sambil menunggu Ustadz bergabung kembali, qadarullah ada kendala jaringan dari beliau. Silahkan teman-teman open mic saja jika ada yang ingin ditanyakan. Sambil kita menunggu Ustadz kembali join ke Zoom-nya. Selamat dengar? Assalamualaikum Ustadz. Fajar. Alhamdulillah. Terdengar Ustadz? Waalaikumsalam. Qadarullah ada kendala jaringan ya Ustadz ya. Terputus ini. Oke. Ya, tafadhol Ustadz, kembali kita lanjutkan. Insya Allah teman-teman tetap menunggu ilmu dan bimbingan dari Ustadz. Ini insya Allah sudah pakai modem satu lagi, mudah-mudahan. Bismillah. Ya. Oke, boleh tuh untuk biar bisa jadi host ya, biar bisa screen. Oh iya. Oke. Baik, teman-teman semua yang dirahmati Allah, jadi kan screen-nya. Sebentar Ustadz. Dah. Tafadhol masykuran Ustadz, insyaallah sudah. Tadi kita sudah sampai di pilihan ajakan. Ya, nggak apa-apa. Fuan, sebelumnya. Suara saya masih terdengar? Alhamdulillah terdengar Ustadz, cuman sepertinya memang network bandwidth-nya jaringan dari Ustadz agak sedikit bermasalah. Kurang kuat ya. Betul Ustadz. Oke. Baik, kalau gitu kita buka ini aja ya. Apa namanya, tanya jawab aja. Kalau kan ini intinya insya Allah saya nanti tak munculkan slide-nya kalau memang ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman. Baik Ustadz, mungkin ada solusi sedikit dari Ana, mungkin bisa dimatikan dulu videonya agar suara Ustadz terdengar jelas oleh rekan-rekan kita semuanya, insya Allah. Oke, baik. Kalau gitu, ya, Bismillah ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Kalau ini terdengar ya suaranya ya? Suaranya jelas Ustadz, insya Allah. Ya, mudah-mudahan ini jauh lebih baik ya. Yang tadi sinyalnya nggak begitu bagus ya. Ya, Ustadz. Lah, saya nggak apa-apa Ustadz. Baik, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Ustadz ya. Boleh sedikit lagi ini? Oh ya, khair, siap. Alhamdulillah kalau gitu.
Fadal Ustaz. Ya, jadi intinya ini adalah ajakan-ajakan ya teman-teman. Bahkan bukan hanya dapat pahala sebagaimana orang yang mengerjakannya. Dalam satu hadis dari Sayyidina Ali yang diriwayatkan Imam Bukhari wa Muslim, "Fawallah la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am." Demi Allah, bila Allah memberi petunjuk kepada satu orang melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada engkau punya unta merah. Nah, jadi kalau unta merah itu sekarang apa ya? Apa mobil sport yang Bang Fajar inginkan? Masya Allah. Kalau bahasanya Ferrari, apa bahasanya Lamborghini, itu lewat lah gitu ya. Ya, ukuran unta merah itu adalah kendaraan paling mewah di zaman Nabi. Dan itu lebih utama daripada punya itu semua. Nah, jadi karena kita tahu punya pilihan ajakan, dia mau mengajak kepada kebaikan atau sebaliknya, maka harapan kita ingin ngajak di bulan ini adalah kepada langkah-langkah di dalam rangka tadi menghidupkan 10 hari daripada awal bulan Zulhijjah, yaitu dengan salah satunya memperbanyak takbir, memperbanyak zikir, termasuk di dalam rangka mendorong seseorang untuk berkurban. Cuma kenapa harus kurban sih? Ya, karena pentingnya kurban itu adalah diantaranya pintu mendekatkan diri kepada Allah. Karena daging dan darah sembelihan itu tidak sedikit pun akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah keikhlasannya dalam melaksanakan. Nah, ini artinya keikhlasan dalam melaksanakan tentu kalau ukuran ikhlas itu yang paling baik. Jadi bukan cuma sekedar gugurin kewajiban. Makanya kalau hari ini ada pilihan di Global Kurban ACT, pilihan untuk kurban yang dengan nilai sama di dalam negeri, dengan sama ya kita lakukan kurban yang bagus di luar negeri, di Palestina misalkan, maka itu pun akan menjadi salah satu bukti keikhlasan kita. Selain itu kurban juga adalah sikap patuh dan taat kita kepada Allah, gitu ya. Sikap patuh dan taat kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan terhindar dari ancaman Rasulullah. Man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Nah, ini yang kemudian menurut sebagian ulama Hanafiyah atau madhab Hanafiyah, hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Tapi jumhur ulama, termasuk di dalamnya adalah Syafi'iyah, sebagian Malikiyah dan Hanabilah, itu memasukkannya ke dalam kategori sunnah muakkadah. Namun ancaman yang dimaksud oleh Rasul di sini adalah siapa yang punya kelapangan rezeki tapi nggak mau kurban, jangan dekati tempat sholat gitu ya. Karena jangan sampai kita jadi orang-orang yang hanya memilah-milah, oh yang ini enak, yang ini nggak enak, yang ini nggak pakai biaya gratis, tapi yang itu pakai biaya nggak mau melakukan, nah itu nggak gitu. Dan ini yang membedakan dengan orang kafir. Karena kurban yang hari ini kita dorong, kita sosialisasikan, kita syiarkan, kita dakwahkan, berbeda dengan orang kafir. Mereka melakukan sesembelihan itu mungkin untuk selain Allah. Kalau kita ya JFOA, just focus on Allah. Di samping kita mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Ketika Rasulullah ingin berkurban gitu ya, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah hewan kurban apa ini? Maka kemudian dijawab oleh Nabi SAW, qala sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnah ayah kalian Ibrahim. Mereka berkata, lalu pada hewan tersebut kami dapat apa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menyampaikan bahwa bikulli sya'aratin hasanah. Pada setiap bulu ada satu kebaikan. Mereka berkata, bagaimana mungkin dengan suf bulu domba ya Rasulullah? Maka kemudian Nabi SAW tetap menjawab, bikulli sya'aratin min sufi hasanah. Pada setiap bulu, helai bulu domba itu ada satu kebaikan. Dan apalagi di tengah pandemi hari ini, bukan nggak mungkin, kondisi kita lagi susah. Ya, to be honest, kita lagi susah. Tapi Nabi bilang, umatku itu berhari raya 2 hari. Dan itu nggak boleh sampai nggak makan. Ada hari raya makan di hari raya Idul Fitri. Dan yang kedua adalah hari raya makan di saat Idul Adha. Dan ini yang kemudian ketika Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Ali, Rasulullah memerintahkannya untuk mengurusi hewan kurbannya, bagi-bagiin dagingnya, kulit, pakaiannya kepada orang miskin, dan aku tidak diperbolehkan memberi sesuatu apapun dari hewan kurban sebagai upah kepada penyembelihnya. Nah ini nanti babnya lain lagi, bab fikih, tapi intinya adalah
Ini yang kemudian juga diambil oleh sebagian ulama, boleh melakukan kurban digital. Boleh melakukan kurban kalaupun dia nggak langsung melihat. Karena kadang-kadang, wah ini Ustadz bagaimana kalau kita nggak nazar, kalau kita nggak melihat daripada proses penyembelihannya. Karena ada hadis, ya Fatimah lihatlah proses penyembelihan kurban, karena itu setiap tetesnya akan menjadi ampunan dosa bagimu. Namun para ulama kemudian ini adalah mengarah kepada sunnah. Artinya sunnah, ya itu tentu keafdalihan. Namun ketika kita dalam kondisi sekarang, apalagi dalam pandemi COVID, kita nggak boleh buat kerumunan, ya kita menitipkan di sebelah rumah dengan kita menitipkan kepada lembaga amil ataupun kepada panitia kurban yang memang profesional, ini akan jauh lebih utama lagi. Nah, wallahu a'lam, ini sebagai sebuah pengantar ya. Nanti silakan Bang Fajar dan teman-teman dari RFI kalau memang mau tanya-tanya, ya kita akan cukupkan sampai di sini dulu supaya nanti pembahasannya bisa lebih sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Karena kalau kita bicara makna kurban, jadi kalau tadi itu pentingnya kurban, maka makna kurban ini dari bahasa Arab qariba yaqrabu kurban wa qurbanan wa qirbanan, yang artinya dekat. Dan ini mengandung makna bahwa ibadah kurban adalah ibadah untuk mendekatkan diri, membuktikan kesetiaan dan cinta kita kepada Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Bahkan ditautkan tuh, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka itu masih nyambung dengan yang tadi. Kalau dia sholat tapi nggak mau kurban, udah jangan dekat masjid gitu bahasanya. Karena apa? Itu punya ketereratan yang kuat antara melakukan sholat dengan melakukan ibadah kurban atau udhiyah. Kenapa disebut udhiyah? Ini dari kata duha yang dilakukan pada waktu duha. Jadi penyembelihan itu dilakukan pada waktu duha, yaitu pada saat apa? Selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Dan apa yang dilakukan pada hari itu, ma'amila adamiyyu min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidaklah anak Adam melakukan satu amalan pada hari nahar, Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebagai pengantar, ada beberapa slide berikutnya kalau memang nanti ada pertanyaan dari teman-teman RFI terkait dengan ya fikih kurban ini. Sebagiannya tadi sudah kami sampaikan ada di awal, dan kalau memang masih ada yang perlu dipertegas lagi, falyatafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz atas ilmu dan paparannya yang insya Allah sangat memotivasi dan menginspirasi kita semua relawan filantropi Indonesia dalam mengajak para dermawan dan para donatur menyalurkan kurbannya melalui globalkurban.com insya Allah. Untuk itu teman-teman, kita akan masuk ke sesi tanya jawab yang insya Allah akan dibantu dan dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Zulfikarullah. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya seputar fikih kurban, boleh menyalakan mic-nya dengan raise hand terlebih dahulu, atau bisa memberikan pertanyaan melalui chat box. Tadi sudah ada satu di chat box ya? Oh iya, baik Ustadz. Khair, insya Allah. Terkait ini ya, kalau nggak salah, bolehkah kurban dengan berhutang gitu ya? Ya, ini ada Ustadz. Ya, khair. Dari Mbak Nurlela, Jakarta Timur. Bismillah, Ustadz. Ada donatur yang bertanya, hukum dan hadis tentang kurban dengan berhutang. Khair, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum bicara hukum dan apa hadis bagaimana berhutang, kalau dia berhutang, maka dia berhak mendapatkan kurban. Ya, kalau dia berhutang, dia kan bagian dari gharimin. Ya, kalau bahasa di asnaf zakat, mustahik zakat, ya gharimin ini termasuk yang masuk dalam kategori mendapatkan hak dari zakat fitrah. Walaupun dibagikannya daripada hak kurban itu bukan karena gharimnya, tapi karena fuqara wal masakin. Karena esensi kurban itu disampaikan kepada para fuqara wal masakin. Yang kedua, apakah boleh berkurban itu dengan berhutang? Maka secara umum tentu sesungguhnya Allah baik dan menyukai sesuatu itu dari yang baik juga gitu kan.
Jadi kalau kita bahasakan, apakah seseorang itu ketika dia berhutang, ya kemudian dia berkurban, itu menjadi satu kebaikan di sisi Allah gitu. Ya walaupun kalau kita sebetulnya jangan berhutang ya. Kita itu kalau berhutang kan ambil dulu bayar belakangan gitu ya. Ya. Nah, kita harusnya itu nabung. Ya. Istilahnya nabung itu kita ada di beberapa daerah itu tabungan kurban. Tabungan kurban. Nah, ketika kemudian tabungan kurban itu sudah tersampaikan, waktunya misalkan ya taruhlah setahun. Kalau setahun itu katakan lepas dari Idul Fitri, Syawal, dan Zulhijjah itu sendiri, berarti ada 10 bulan gitu ya. Maka di sini kita bisa misalkan targetnya 3 juta, maka dalam 10 bulan 300.000. Itu sebetulnya kan lebih mudah. Cuman kita itu kadang-kadang ya lebih kepada apa? Suka nunda-nunda gitu. Makanya sasaran perintah berkurban hakikatnya adalah pada orang yang mampu. Ya sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad bahwa Nabi SAW pernah menyebutkan man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana tadi. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki namun tidak berkorban, maka janganlah ia dekati tempat sholat kami. Nah, jadi memang sasaran yang melakukan korban itu adalah orang yang mampu. Namun kalau kemudian hari ini dia nggak mampu gitu, maka sebagian ulama memang ada yang menganjurkan untuk berkorban meskipun harus berhutang gitu ya. Karena ketika kita melakukan aktivitas kurban itu kan nggak bisa dilakukan di luar dari bulan Zulhijjah. Artinya kita nggak bisa pada bulan Syawal misalkan atau pada bulan Muharram gitu. Jadi pernah ada Abu Hatim, ya Abu Hatim ini di zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri membeli seekor unta dan ketika ditanya kenapa engkau beli dengan utang gitu. Maka Abu Hatim menjawab, lakum fiha khair, bukankah Allah berfirman, kalian akan mendapatkan kebaikan dari sembelihanmu itu. Maka artinya apa? Abu Hatim itu yakin, ya seorang ulama salafun saleh, Allah akan memberi ganti dari upaya beliau dengan berutang untuk kurban. Dan ini berlaku jika memiliki penghasilan dan memungkinkan untuk melunasi hutangnya. Ya. Jadi ini kalaupun dia yang pertama sasarannya adalah yang mampu. Yang kedua, dia mampu tapi tidak seberapa mampu. Artinya tidak seberapa mampu, dia ada sesuatu yang dia bisa berikan untuk menutupi atau membayar hutangnya itu. Karena ada usahanya, karena ada aktivitasnya yang menghasilkan, maka itu dibolehkan. Ya, buat sebagian beberapa pendapat ulama. Tapi kalau dia tidak berpenghasilan atau sudah banyak utang, maka sebaliknya malah itu akan nambah beban utangnya meskipun untuk ibadah, maka ini tidak diarahkan untuk melakukan itu. Bahkan ulama lain mengatakan kalau orang punya hutang selayaknya mendahulukan pelunasan hutang daripada berkorban. Nah, jadi ini ada syarat kalau dia mau berkorban dengan hutang. Misalkan dia ada ancang-ancang bahwa lepas dari hari raya kurban panen kebunnya, maka dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan, maka itu boleh gitu ya. Atau pegawai, dia tahu nih ada gaji ke-13 misalkan, oh itu nanti bisa dia terima karena setelah kurban dia bisa selesaikan. Nah itu boleh gitu ya. Artinya ada ya biiznillah punya harapan untuk bisa menyelesaikan pelunasan kurban dalam waktu dekat. Artinya dia tidak berhutang, dia tetap berhutang. Namun kalau dia kemudian tidak ada harapan untuk melunasi dalam waktu dekat, maka ya tidak dianjurkan untuk berhutang agar bisa berkurban. Karena ini justru akan membebani dirinya dengan hutang untuk diberikan kepada orang lain. Ya, sementara dia
dia tidak tahu apakah mampu melunasinya atau tidak, gitu kan. Jadi kecuali kalau satu daerah di masyarakat itu tidak digalakkan karena mereka rata-rata nggak mampu atau mereka pelit, nggak mau kurban, atau kondisi yang serupa dengan itu, lalu baru dianjurkan atau dilakukan dengan bahasa utang ataupun apa namanya arisan atau apapun gitu ya, dalam rangka menghidupkan sunnah berkurban. Nah jadi ini adalah merupakan salah satu pandangan. Jadi kalau utamanya sasaran kurban bagi yang mampu. Tapi kalau dia tidak mampu impromptu pada saat itu, tapi dia punya harapan bisa menyelesaikan dalam waktu dekat setelahnya, maka ini dipersilahkan. Tapi kalau dia tidak punya harapan, yang ada malah menyusahkan orang lain, maka sebaiknya kondisi ini tidak dipaksakan, kecuali dia berhak mendapatkan kurban. Wallahu a'lam. Allah, tabarakallah, sangat mencerahkan Ustadz. Ya. Insyaallah Mbak Nur Laila dari RFI Jakarta Timur. Alhamdulillah jawaban sudah diberikan oleh Ustadz dan sangat mencerahkan insyaallah. Cukup Mbak Nur Laila? Khair, insyaallah cukup ya Ustadz juga ya. Ya, Khair, bismillah. kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustadz. Dari Mas Wawan, ACT Bogor. Mohon maaf baru bergabung, izin bertanya. Ustadz, apa hukum berkurban satu kambing atas nama keluarga? Hukum berkurban satu kambing atas nama keluarga. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Jazakumullahu khair. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini Anda dapatkan yang Mbak Nida juga ya. Sama juga terkait dengan ini ya, dengan Oh ya, patungan kurban ya Ustadz ya, tidak sampai 7 kurban. orang. Ya, khair. Nah, jadi prinsipnya bismillahirrahmanirrahim bahwa kalau kembali kepada ketentuan kurban kambing, seekor kambing itu bisa diniatkan untuk satu orang. Ya, niatnya untuk satu orang, tapi pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga. Meskipun jumlahnya banyak, ataupun bahkan yang sudah meninggal dunia, gitu ya. Nah, jadi pernah ada satu kondisi di zaman Nabi SAW, gitu ya. Dan ini merupakan di dalam satu hadis riwayat Imam Tirmidzi wa Ibnu Majah disebutkan. Kana ar-rajulu fi ahdin Nabi SAW. Pada masa Rasul SAW ada seorang suami ya yang dia yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Nah, jadi di sini menurut Imam Asy-Syaukani ya dari beberapa perbedaan pendapat dari para ulama, ya boleh korban kambing itu boleh diniatkan untuk satu keluarga, walaupun dalam keluarga tersebut ada 100 jiwa atau lebih. Nah, ini ya, yang ini kemudian kemarin sempat almarhum siapa namanya, Syekh Ali Jabir ya menciarkan bahwa ya nggak apa-apa kalau satu keluarga satu kurban. Nah, ini Ana ada satu satu slide juga terkait itu. Nah, ini kita sebut dengan 4 level berkurban. Nah, ini 4 level berkurban. Mudah-mudahan bisa tertampilkan di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini 4 level berkurban. Jadi 4 level berkurban itu mungkin begini ya. Jadi ada level 1. Satu kurban untuk seluruh ahli keluarga. Gitu. Nah, jadi satu kurban, misalkan 1 ekor kambing, itu berlaku untuk satu individu, tapi pahalanya boleh untuk seluruh ahli keluarga. Nah, jadi misalkan dinamakan atas nama siapa, Fulan bin Fulan begitu, nah itu kemudian sudah menggugurkan daripada apa yang menjadi bagiannya atas keluarga. Sebagaimana Nabi itu menyembelih 2 ekor, ya kan? Yang pertama adalah untuk beliau dan ahli keluarganya, dan yang kedua adalah untuk umatnya yang tidak mampu. Nah, jadi Rasulullah minimal 1 tahun itu 2 kali. Nah, sehingga level 2, satu kurban untuk satu pribadi. Misalkan keluarga itu ada 5 orang,
dan lima-limanya sudah yang memiliki penghasilan masing-masing, boleh gitu. Tapi hanya satu, boleh juga gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia bukan lagi cuman masing-masing berpenghasilan, tapi berlebih penghasilannya. Nah, ini boleh, level 3 bahkan 100 hewan kurban dalam satu musim. Nah, ini ada hadis riwayat Tabrani, mudah-mudahan jika Al-Fakir tidak keliru, dari sahabat Jabir. Rasulullah dalam satu musim itu berkurban 100 ekor unta. Jadi kalau satu ekor unta sekarang berapa? Nah, katakan 35 juta atau 50 juta gitu ya. Ya, 50 juta. Berarti kali 100 sudah berapa? 5 miliar. Dan Rasulullah menyembelih 63. Nah, kemudian mewakilkan sisanya kepada Sayyidina Ali. Makanya ini kemudian ada dalil yang membolehkan kita mewakilkan penyembelihannya nggak harus langsung oleh si mudhahi, dari si yang berkurban. Tapi boleh dititipkan kepada lembaga amil selama kemudian dokumentasinya clear, dilakukan sesuai syariat, insya Allah itu sah. Nah, tapi level 4 itu mengkorbankan yang paling dicinta. Nah, ini levelnya nggak main-main. Ini levelnya Nabi Ibrahim. Mengorbankan daripada anak yang ia sudah damba-dambakan sekian lama, sehingga kemudian Allah perintahkan untuk dikorbankan. Dan ya itu tadi, apa namanya, dalam Quran surat As-Saffat ayat 99 sampai 110, itu kisahnya clear. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim menyembelih Ismail, dan Ismail alaihissalam pun menerima dengan lapang dada. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insya Allah kau akan mendapatiku bagian daripada bagian orang-orang sabar. Masya Allah, luar biasa ini. Dan kemudian Allah gantikan dengan seekor kibas yang besar. Nah, jadi mengorbankan yang paling dicinta untuk hari ini apa? Misalkan tadi, kita bisa beli mobil sekian miliar, tapi giliran cari kambing yang 1,5 juta, kira-kira pantas nggak gitu kan? Nah, padahal itu yang akan salah satunya kita kendarai, kita tunggangi pada saat bertemu kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi prinsipnya 1 ekor kambing untuk 1 keluarga boleh. Dan kalau untuk individu, artinya untuk individu ya, pahalanya diniatkan untuk keluarga boleh. Dan kalau misalkan individu juga boleh. Termasuk bahkan yang sudah wafat gitu. Misalkan saya pengen kurban atas nama almarhumah atau almarhum orang tua, boleh nggak? Boleh. Boleh. Nah, sebaliknya lalu bagaimana dengan sapi dan unta? Nah, jadi dahulu pernah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bersafar atau pergi bersama Rasulullah, tibalah hari raya Idul Adha. Maka kemudian mereka pun berserikat 10 orang, ya berkumpul untuk 10 orang untuk kurban seekor unta. Sedangkan untuk ya seekor sapi kami berserikat sebanyak 7 orang, ya. Fashtarokna fil baqarah sab'atan wa fil ba'iri asyarah. Ya, jadi untuk sapi 7 ekor, enggak lebih. Ya, 7 mudhah ya, untuk 1 ekor sapi. Unta ya ada yang mengklasifikasikannya maksimal 7, ada juga yang berdasarkan hadis ini sampai kepada 10 orang. Wallahu a'lam. Nah, jadi kalaupun misalkan seorang muslim berkorban untuk 1 ekor sapi, boleh nggak? Boleh. Jangankan 1, Nabi tadi 100 ekor unta. Nah, jadi tidak ada halangan untuk melakukan kolektif. Namun, kalau kemudian kolektifnya itu sekolah, ya sekolah 1 kelas, misalkan kumpulan untuk 1 ekor kambing, itu jatuhnya bukan kurban, tapi sedekah kurban. Ya, karena jatuhnya sedekah. Ya, karena tidak terpenuhi kaifiat atau syarat daripada ya atas nama siapa, itu atas namanya kan sekolah, atas nama kelas Zaid bin Sabit ya kan, nama kelas, bukan nama daripada yang berkorban. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustadz atas pencerahannya. Jadi begitu Mas Wawan dan Mbak Nida terkait pertanyaan bagaimana hukumnya patungan kurban yang diniatkan untuk 1 keluarga. Insya Allah juga sudah dijelaskan oleh Ustadz.
beberapa level yang mungkin bisa dihubungkan dengan pertanyaan tersebut. Barakallahu fikum. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari Mbak Nida terkait patungan kurban yang kita niatkan untuk orang lain, seperti program ACT yang diinisiasi oleh Global Kurban ACT, yaitu program sedekah kurban, yaitu dengan patungan kurban yang diniatkan untuk orang lain, seperti guru-guru honorer yang ada di pelosok negeri, dengan para dai yang ada di pelosok negeri. Seperti itu, Ustadz. Bagaimana hukumnya? Itu tentu adalah program yang sangat baik ya. Di tengah ketidakmampuan hari ini, satu orang misalkan memenuhi satu kurban, karena kaedahnya la tadriku kullu wa la yadriku kullu. Kalau nggak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Misalkan dia nggak bisa kurban sendiri gitu, maka dia bisa patungan. Tapi patungan itu tadi namanya sudah disebut sedekah kurban. Kalau sedekah kurban aman. Sedekah kurban itu aman. Tapi kalau dibilang kurban, secara pemaknaan kurban yang disebut tadi, itu nggak masuk. Tapi kalau dibilang sedekah kurban, kayak orang misalkan mau bayar zakat, tapi belum sampai nisab, nggak sampai haul. Nisabnya misalkan dia 4 juta, tapi dia mungkin hasilannya cuma 2,5 juta. Tapi tetap dia mau keluarin 2,5%, boleh, namanya sedekah zakat, walaupun tentu bukan disebut zakat, tapi intinya depannya adalah sedekah. Nah, begitupun ketika tadi programnya adalah untuk sedekah kolektif gitu ya. Misalkan tadi sapi disembelih secara patungan, tapi tidak sampai 7 orang, jatuhnya sedekah. Jatuhnya sedekah. Nah, apakah boleh membeli patungan hewan kurban yang diniatkan untuk orang lain? Ya, itu juga sedekah. Kecuali misalkan ketika beliin, terus kemudian diberikan sebagai hadiah. Nah, orang itu kemudian nyembelih atas nama dirinya, itu boleh. Nah, jadi harus ada berpindah akadnya dulu. Tapi kalau misalkan itu langsung diproses oleh Global Kurban, maka harus ada peralihan haknya dulu dari kumpulan sedekah, kemudian dijadikan bagian dari hadiah. Setelah diberikan, kemudian si fulan itu mengatasnamakan dirinya sendiri untuk disembelih. Nah, itu jadi nggak ada masalah. Gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, sangat jelas Ustadz. Hukum terkait sedekah kurban, intinya ada pada akadnya Ustadz ya. Akad sahih. Ya, khair, insyaallah. Barakallah fiik. Sepertinya ada pertanyaan dari Bang Rasman, lawan Filantropi Mamuju, ingin bertanya langsung, silakan. Kita sudah open mic untuk Bang Rasman. Tafadhal masykuran Mas Rasman. Ya. Silakan. Ya, silakan Mas Rasman. Dinyalakan dulu mic-nya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz? Ya, silakan. Ini sudah masuk maghrib. Oh. Izin Ustaz. Oh iya. Lagi mulai azan Ustaz. Afwan. Baik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan sudah masuk maghrib, Bang. Ya, di waktu Sulawesi Selatan, waktu Indonesia Timur. Barakallahu fikum Bang Rasman atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir menuntut ilmu bersama Ustadz kita insyaallah. Baik, mungkin ada teman-teman RFI lainnya yang ingin bertanya hukum seputar fikih kurban. Tafadhol mengirimkan pertanyaannya melalui chat box atau langsung menyalakan mic-nya. Khair, sepertinya tidak ada pertanyaan, Ustadz. Ya, mudah-mudahan udah jelas ya. Ya, insya Allah dari pertanyaan yang kita kumpulkan juga, dari beberapa pertanyaan yang kita susun untuk Ustadz, insya Allah sudah dijawab oleh Ustadz pada saat di awal, seperti apa hukumnya berkurban di negara lain melalui lembaga amil, gitu kan. Apa hukum, apa syarat sah berkurban, dan kapan batas waktu sahnya, itu Ustadz. Insya Allah sudah Ustadz jelaskan, gitu ya.
dan urgensi Mungkin berkurban di masa pandemi. Seperti itu. mungkin itu Bang, yang sempat belum tersampaikan, batas waktu Oh ya, khair Ustaz. penyembelihan. Nah, itu Anda tampilkan slide sedikit lagi. Tadi sudah kita kumpulkan juga. Nah, ini buat teman-teman, misalkan ini gimana nih? Apakah kalau hari 13 Zulhijjah itu masih boleh atau enggak gitu kan? Ya. Nah, jadi prinsipnya di dalam pelaksanaannya, waktu pelaksanaan kurban itu awal waktu ya setelah sholat Idul Adha. Ya, sholat Idul Adha, Rasulullah nggak pulang ke rumah. Begitu selesai sholat khutbah, kemudian beliau langsung menyembelih hewan kurban pada saat itu. Nah, sementara di akhir waktu, semua wilayah Arafah pada saat itu adalah tempat untuk wukuf dan semua hari-hari tasyrik adalah waktu menyembelih. Ini hadis riwayat Al-Baihaqi. Ulama Hanafiyah itu mengambilnya hanya maksimal 2 hari. Jadi tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 11, 12. Tapi Syafi'iyah, kemudian Hanabilah dan yang lain, nah itu mengambilnya sampai dengan ya hari ke-13. Jadi dari semenjak selesai khutbah Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, sampai dengan terbenam matahari atau masuk daripada tanggal 13 Zulhijjah akhir. Nah, inilah yang disebut dengan waktu pelaksanaan. Makanya sebetulnya hari raya bagi umat Islam Idul Adha itu lebih meriah daripada hari raya Idul Fitri. Nah, sayangnya kalau di kita masih lebih ramai hari raya Idul Fitri daripada hari raya Idul Adha. Padahal Idul Adha itu kita bahasanya nggak boleh puasa di hari tasyrik itu 11, 12, 13. Tapi kita selesai 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal itu puasa sunnah gitu kan. Ya, ngambil puasa sunnah Syawal. Maka ini adalah hari raya umat Islam. Ya, walaupun kita hari ini dibatasi tanggal 20 baru selesai PPKM ini, ya kita berdoa mudah-mudahan di semua Indonesia juga diberikan kelancaran, masih bisa sholat, walaupun dengan prokes yang ketat gitu ya. Dan setelahnya, ya tadi, meminimalisir kerumunan, kita lewat apa, kalau kita misalkan langsung ditempatkan lewat jagal dan sebagainya, maka ini akan menjadi opportunity yang sangat luas bagi global kurban. Apalagi ya alhamdulillah support dari MUI pusat ini juga menjadi salah satu legitimasi yang tidak main-main. Karena apa? Karena MUI pun sudah membolehkan, mengabsahkan kurban digital ini gitu. Dan bagi teman-teman mudah-mudahan tidak ada keraguan untuk mensiarkan program daripada program global kurban bersama RFI ini. Nah, jadi kalaupun misalkan terkait tadi keabsahan melihat dan lain sebagainya, maka menghadiri prosesi itu sunnah. Hukumnya bukan wajib, artinya tidak menjadikan kurban itu jadi tertolak atau menjadi tidak sah begitu ya. Dan kemudian ya ada ulama lainnya mengatakan hendaklah sahibul kurban mengurus kurbannya sendiri. Namun ia boleh mewakilkan muslim lainnya dan ia menyaksikan prosesi penyembelihan ketika diwakilkan. Nah, jadi apakah nanti ya dalam format pelaporannya dalam bentuk foto atau mungkin dalam bentuk video. Intinya hari ini dengan kemudahan teknologi harusnya apa yang menjadi kaedah-kaedah hukumnya itu bisa sangat mudah dilakukan walaupun tidak harus langsung bertemu di lapangan. Wallahu a'lam. Mungkin itu tambahannya. Bang Fajar mudah-mudahan berkenan dengan apa yang disampaikan. Ni'matihi tatimmus shalihat. Jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu dan yang insya Allah bermanfaat, menambah dan menguatkan syiar kurban kita, relawan filantropi Indonesia, kepada umat tentunya dan kepada para dermawan yang ada di Indonesia maupun luar negeri insya Allah. Nah, sebelum kita masuk ke sesi penutupan, kita membuka sesi tanya jawab lagi. Mungkin masih ada yang terganjal di hati teman-teman. Mungkin ada yang terganjal di hati donatur yang selama ini tanyakan kepada teman-teman RFI. Nah, itu saat ini saat yang tepat untuk menanyakan kepada fuqaha ahli fikihnya Ustadz Zulfikarullah insyaallah. Nah, tafadhol teman-teman manfaatkan momentum ini untuk bertanya. Silakan menyampaikan pertanyaannya jika ada. Tafadhol. Ini udah siap terjun ke lapangan Bang kayaknya.
Masya sudah Allah. dapat. Khair Ustadz. Insya Allah sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Semoga teman-teman yang disampaikan oleh Ustadz dapat dipahami dengan baik dan diamalkan tentunya, agar menjadi kebaikan dan pahala buat kita di hadapan Allah kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, untuk itu Ustadz kami ucapkan jazakumullahu khairan. Lebih kurang 1,5 jam Ustadz sudah menemani kami, membimbing kami, relawan filantropi Indonesia, memberikan ilmu terkait kurban. Dan insya Allah ini mudah-mudahan menjadi penguat dan memotivasi syiar kurban kita kepada para dermawan insya Allah. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu dan pemaparannya Ustadz. Sama-sama Bang Fajar. Baik, itu teman-teman. Insya Allah RFI Talk akan hadir tiap pekannya setiap Jumat sore, baik itu melalui Zoom Relawan Filantropi Indonesia dan melalui YouTube Aksi Cepat Tanggap. Dan insya Allah pertemuan kita pada sore hari ini nantinya akan diupload dan direlay di YouTube Aksi Cepat Tanggap. Jadi bagi teman-teman yang berhalangan hadir atau terlambat hadir pada Zoom sore ini, insya Allah dapat menyaksikan kajian ulang di YouTube Aksi Cepat Tanggap nantinya insya Allah. Baik, untuk itu dari kami RFI Manajemen mengucapkan jazakumullahu khairan khususnya kepada Ustadz Muhammad Zulfikarullah atas waktu dan ilmunya, dan juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Movers, sahabat dermawan yang telah menghadiri kajian kita pada sore hari ini. Mari bergabung bersama relawan filantropi Indonesia, menebar kebaikan semudah menebar senyuman. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan Ustadz. Insyaallah kita berjumpa di lain waktu. Semoga Ustadz dalam lindungan dan rahmat Allah Ta'ala. Amin. Amin. Allahumma amin. Jazakallah khair. Wa'iyyakum khair Ustadz. Ayo berkurban tanpa batas. Global Kurban dari ACT. Pandemi membatasi. Kurban dulu semarak, kini lebih sepi. Sekat-sekat wilayah pun tak bisa dilalui. Saudara yang menikmati tak sebanyak dulu lagi. Niat berkorban ada, tapi apa daya tak mampu beli. Namun ternyata batas itu lebih banyak di dalam diri. Merasa cukup satu kurban saja, meski harta mencukupi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban 100 unta. Nabi Ibrahim alaihissalam berkurban 1000 domba, 300 sapi dan 100 unta sekaligus. Ayo dobrak kebiasaan lama dengan berkurban tanpa batas. Terobos kesulitan, muliakan jutaan saudara di Indonesia hingga penjuru dunia. Raih keberkahan tanpa batas, tebarkan kebermanfaatan tanpa batas bersama Global Kurban.